Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Moon Channel, channelnya Mbak Moon. Nah, kali ini spesial di segmen terbaru dari Moon Channel. Kita ketemu di Mooncer, Mbak Moon berbagi cerita. Oke, jadi di segmen Mooncer, Mbak Moon berbagi cerita ini, Mbak Moon bakal mengundang hadirkan salah seorang teman dari siapapun, pokoknya bisa berbagi cerita di segmen ini. Dan untuk edisi pertama Mooncer kali ini, Mbak Moon bakalan mengundang salah seekor Jadi guys, ini dia temannya Mbak Moon yang Mbak Moon bilang adalah sosok yang sangat luar biasa karena dia adalah berasal dari luar angkasa, bukan begitu? Iya kak. Iya kak. Berarti saya ini termasuk keponakannya alien kalau dari luar angkasa. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Apa keponakannya alien atau marmut ya, marmut terwelu? Oke. Ya. Om Prengki gimana kabarnya? Kabarnya panas sekarang. Oh iya? Apalagi di ruang angkasa, udara sedikit. Jadi saya ini tidak betah sebenarnya. Itu kabarnya itu ya pintu neraka dibuka dikit ya? Iya, jadi saya tidak betah turun ke bumi. Iya. Tapi saya sudah telepon sama kawan-kawan di bumi, katanya agak sejukan sedikit di bumi gitu. Ternyata ya memang iya. Oh gitu ya. Berarti Anda penghuni neraka. Bukan penghuni neraka, pintunya dibuka sedikit di sana, jadi kepanasan. Oh gitu. Sehingga saya ya. di sini istilahnya ngadem gitu. Jadi guys, kenapa Mbak Moon mengundang Om Franky ini, Om Franky Cheater gitu, karena dia orangnya seru ya. Kita mau bahas apa sih Om? Ya ini persoalan yang banyak terjadi di kalangan kaum muda ya. Apa tuh? Itu tentang cinta yang terpendam. Ini memang menjadi bahasan yang sangat luar biasa. Luar. Ini. Gitu ya. Jadi mari kita kupas bagaimana masalahnya kok sampai terjadi adanya cinta terpendam ini. Dari mana solusinya? Oke. Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Jadi nanti solusinya bagaimana? Siap. Akan ketemu nanti kita bahas di sini. Kita kupas habis-habisan. Jadi sebelum kita lanjut ngobrolnya, jangan lupa buat like, komen, dan share. Yang belum subscribe juga jangan lupa untuk di subscribe, terus diklik juga tombol loncengnya biar lebih semangat lagi. Jadi seperti yang Mbak Moon bilang tadi, di segmen Mooncer ini Mbak Moon berbagi cerita, kita bisa bercerita apapun yang pengen diceritakan di sini. Nah, yang kita bahas hari ini tadi seperti yang Om Prank bilang seputar cinta terpendam. Yang terpendam, atau dengan kata lain cinta dalam diam gitu kali ya. Iya, betul, hampir sama. Gitu ya. Iya, jadi diam-diam tapi cinta. Nah, sehingga cinta itu kelihatan kayak terpendam. Gitu ya. Kan mendiamkan cinta di dalam dada. Kan gitu ya? Iya. Sehingga ini memang suatu hal yang berat sebenarnya. Oh ya? Rasa segunung, tapi apa boleh baut? Oh, buat. Buat ya? Iya. Apa boleh buat? Bahan itu, cinta itu terpendam di dalam. Jadi ini kalau dibiarkan bisa meletus. Tewar. Gitu ya. Gejala awalnya kayak gimana? Ya gini. Gejala awalnya Om sakit. Jadi biasanya ciri-cirinya ada nggak sih kayak ciri-cirinya ini orang sebenarnya kayak ada perasaan cinta ke seseorang gitu, tapi kayak nggak bisa mengungkapkan itu. Tadi ada ciri-cirinya nggak Om orang kayak gitu? Gini satu ya, biasanya yang sering terlihat itu ya. Pertama, orang itu bisa dikatakan GR, tapi sebenarnya bukan GR. Baper ya, baper ya kalau untuk sekarang ya. Baper. Itu begitu besarnya rasa, tapi dia itu juga pemalu pertamanya ya. Gitu ya. Pemalu itu disebabkan juga begitu, disebabkan karena adanya dorongan rasa yang sangat kuat sehingga tidak bisa mengungkapkan. Jadi
kebesaran rasa daripada akalnya. Gitu. Jadi yang main cuma rasanya, sehingga ya itu. Seperti itu. Ciri-cirinya jadi orangnya tadi, seperti itu. Ya, pemalu. Terus sesuatu yang di dalam hati, rasa yang tidak terungkapkan, ya. Nah, itu sehingga istilah ciri-ciri yang kedua itu yaitu rasa takut ya, yang enggak. Takutnya kenapa kira-kira? Kan gini, orang ini kan lihat aja orang, kalau dipuji orang itu kan senang ya. Tapi kalau sudah dihinakan ataupun dikecewakan, rasanya itu waduh, meluncur. mulai muncul. Anjay. Kayaknya nggak mau lagi deh gitu. Gitu. Ya seperti itu. Tapi bohong. Sebenarnya kalau yang bikin orang jadi istilahnya kan kayak takut untuk mengungkapkan, berarti kan kayak kurang percaya diri gitu kan, Om. Ya memang gimana ya, perasaan orang ini kan beda-beda ya. Ada itu tergantung jam terbangnya orang hidup itu ya. Iya. Ada, maaf saja, ini orang yang sudah biasa bergaul, dia kalau sudah punya rasa cinta yang ada di dalam itu biasanya ya biasa-biasa aja, kadang-kadang dia berani mengutarakan. Ini beda-beda, tiap orang itu beda-beda. Iya tahu. Terus Om, kalau misalnya ya Om ya, kalau misalnya ada yang bisa dibilang mempunyai rasa cinta yang terpendam, itu kan ciri mungkin gejala-gejalanya kayak yang Om bilang tadi kan, dari mulai pemalu kayak gitu. Ada nggak kira-kira sikap dari orang yang punya rasa cinta yang terpendam itu diungkapkan meskipun bukan secara terang-terangan gitu? Iya. Biasanya ungkapan itu berupa action ya. Action, satu contoh mamanya, dia itu glogatnya tiap hari di depan. Glogat apaan Om? Glagat ya, bukan glogat. Glagatnya itu loh. Jadi biasanya dia itu enggak begitu, dia kok begitu. Jadi itulah dibalik dari ketidak bisa ungkapan dia dengan cara ucapannya. Jadi dengan action. Nah, dia dengan lirikan, dia dengan action di depan yang dimaksud itu entah bagaimana, anunya tuh bisa dilihat dari sana cirinya itu. Gitu. Jadi iya, karena enggak bisa mengungkapkan ini tadi dengan suatu ucapan ya. Oke. Gitu. Sip. Terus kalau misalnya ada yang seperti itu, mungkin teman-teman di rumah juga ada kan yang mengalami hal seperti itu. Banyak. Sebagai senior suhu dari sebuah percintaan gitu, yang melewati aral yang melintang, saya dan hampir kehidupan. naik sedikit sudah saya ini Jatuh lagi. dewanya cinta. Waduh. Dewa cinta. Solusinya begini, kalau menurut saya ya, biar namanya cinta itu tidak menjadi sesuatu yang berbahaya, yang terpendam begitu dalam. Bahayanya apa? Psikologi yang memendam itu tadi. Solusinya adalah ini lewat dia itu harus banyak ini interaksi, pergaulan sama interaksi ya, atau pergaulan sama teman-teman. Nanti di situ teman-teman akan juga ada semacam dukungan ya. Dukungan sehingga dia akan memberanikan diri karena ada dukungan dari teman. Kalau dikuatin sendiri, otomatis dia nggak mampu karena sudah memendam rasa itu terlalu dalam. Jadi kalau zaman dulu itu istilahnya butuh PTT. Iya PTT. Apa ya, PTT? Kalau zaman sekarang namanya support ya. Supporter dari teman-teman. Oh gitu ya. Itu membantu loh. Terus dari dalam dirinya sendiri apa yang harus dibangunkan? Iya, yang harus dibangunkan apa? Gitu. Jadi begini. Pertanyaannya memang sulit banget. 2000 years later. Ya gini, rasa yang
sangat sembunyi ya dalam dirinya itu tadi. Seperti kacang sembunyi ya. Iya, untuk mengungkapkan itu tadi biar nggak selalu sembunyi aja, harus punya keberanian. Jadi syaratnya ya, ini termasuk solusi. Jadi si pelaku itu ya. Tapi ini bukan kejahatan, Om. Bukan. Tapi ini kan hitungannya disebabkan oleh jahatnya cinta yang bukan kejahatan tapi jahatnya cinta yang terpendam. Okay. Yang salah orangnya sendiri, kenapa dipendam? Iya. Jadi dia pelakunya buat diludang kayak sawi itu loh, orang ngeduk ngondo apa sabrang itu kan diludang itu nanti keluar buahnya. Jadi ini harus pelakunya itu berani membungkam. Ya, gulakannya nanti yang buahnya itu nggak kelihatan gitu, kayak orang ngondo sabrang itu ya. Iya. Kan diludang gitu loh, apa namanya, digali ya. Iya. Anunya. Dia harus mulai memberanikan diri, konsentrasi sama tujuannya. Tujuannya apa? Cintanya kepada seseorang itu. Jadi nggak usah dipendam lagi, harus diludang, harus digali, biar keluar. Dia harus lebih berfokus kepada tujuannya. Tapi kenapa berfokus tangannya harus begini, Om? Itu kan nama aja. Biar ada gayanya gitu loh. Kaleng wis. Oke, itu berarti harus tetap pada intinya tetap harus ditunjukkan butuh support dari teman-teman sekitar. Betul. Mungkin juga butuh support dari dirinya sendiri ya, Om. Iya, yaitu dia harus tahu tujuan yang memang dia cari. Ini perlu nggak kalau misalnya kita melakukan hal-hal kecil, misalnya kan sekarang ada WA, kita coba chat kayak gitu, penting nggak kayak gitu? Ya ini kira-kira efektif nggak buat menunjukkan perasaan cinta ke seseorang? Semua itu bisa men-spot loh. Termasuk alat-alat seperti itu ya. Sekarang ini kan sudah ada macam gadget ya. Gadget ya bisa digunakan untuk apa namanya, sokongan media untuk menyampaikan perasaannya kan gitu. Bisa ya. Soalnya gini, nama cinta terpendam itu karena belum jelas jawaban daripada apa yang dia harapkan itu. Jadi tapi kalau nanti dengan sarana adanya gadget ya, di situ nanti dia akan semacam gini loh, naik dia percaya dirinya karena ada jawaban-jawaban walaupun sedikit dari yang dituju itu. Jadi tahu ya, dia ini kira-kira ada condong perasaan misalnya sama enggak kayak gitu ya. Memang berat ya, orang ini kan cinta itu, kalau ada cinta yang percaya diri itu suatu cinta yang mana sudah terjelas jawaban daripada pasangannya. Kalau belum jelas ya kayak itu tadi, terpendam salah satunya. Bisa mati karena jatuh cinta nggak? Kalau sampai mati itu setahu saya itu enggak ya. Pernah terjadi. Ini belum pernah terjadi. Gitu. Mati karena cinta itu belum. Oh gitu. Paling matinya ya kendat kayak gitu. Itu kan ya, Om ya. Jadi yang terpenting mungkin untuk solusi dari teman-teman ya, termasuk mungkin Mun sendiri juga kadang-kadang ada kan menyimpan perasaan ke seseorang. Cina. Iya. Itu mungkin yang pertama harus dilakukan adalah memupuk percaya diri dari orang tersebut dulu ya, meningkatkan percaya diri kayak gitu. Ya, memang itu harus sebenarnya. Jangan sampai istilahnya tuh pasif ya. Kita itu kalau untuk tahu tujuan ya, keinginan itu kita harus aktif. Jangan pasif. Pasif itu artinya kan minus ya. Kalau aktif berarti kita kan positifnya ya, yang positif. Ibarat setrum itu yang positif, lebih kedetnya aktif. Banyak ya. Kedetnya banyak. Kalau yang pasif, kedetnya nggak ada gitu. Nggak ada kedet gitu. Iya. Jadi betul itu. Spot itu juga dari dalam diri juga ada, dari kawan-kawan ada, dari peralatan kayak gadget itu tadi. Mendukung ya. Mendukung, bisa digunakan untuk itu. Jadi biasakan untuk lebih aktif daripada pasifnya. Saya kira begitu. Oke, jadi sekarang yang terakhir untuk Om Prank, kira-kira pesannya apa untuk teman-teman di rumah yang mungkin sedang mengalami cinta yang terpendam, cinta dalam diam. Iya, begini ya, terutama untuk adik-adik di rumah, tidak semua orang itu sama ya dalam bercinta itu, macam-macam. Tergantung itu mood dia, keberadaannya pada saat itu.
untuk adik-adik yang di sana yang mungkin mengalami cinta yang terpendam, nggak terungkapkan ya, sudahlah, jangan terlalu dalam untuk mengurung diri dalam hal itu. Segera ambil tindakan, lebih aktif ya. Gunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk menyokong hal itu. Dan ya kayak gadget tadi itu. Kirain pacul. Jangan pacul. Jangan nanti ketuak nanti. Ya kalau pacul gegerannya apa? Pacul goang terus gegerannya coplok gimana? Iya. Kan ya. Jadi gini. Gadget dipakai. Terus media sosial ya. Oh, sosial itu penting juga. Mulai menumbuhkan. Kita tumbuhkan ini kepercayaan diri. Ingat kepada tujuan. Jadi kalau sudah bertujuan ya harus dikejar dong. Iya. Jangan ngumpet aja atau jangan memendam rasa cintanya aja di dalam. Iya. Itu. Ibarat sudah tahu tujuan, bagaimana saya bisa meraihnya? Bagaimana caranya harus begitu. Jadi nanti posisinya aktif. Seperti itu. Ya, sudah. Mau tambah lagi? Oke. Mau berani bayar berapa? Oke, kalau gitu terima kasih buat Om Prengki. Gitu. Sehat selalu. Kapan-kapan kita undang lagi Om Preng ngobrol-ngobrol di sini lagi dengan topik-topik yang lainnya. Oke. Oke guys, itu tadi obrolan singkat kita. Sebenarnya singkat sih enggak ya, dengan Om Prengki Citer. Dia ini kalau aku bilang udah suhunya ya di dunia percintaan gitu. Mudah-mudahan nggak ada manfaatnya. Bukan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan intinya buat teman-teman yang punya cinta dalam diam, yang saat ini mengalami cinta yang terpendam, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan kamu. Mungkin dimulai dari mengaktifkan diri kamu lewat media sosial, bisa menggunakan fasilitas yang ada dari WA atau dan lain sebagainya. Harapannya teruslah berkarya walaupun tak berguna. Wow, teruslah berkarya walaupun tak berguna, itu kata-kata dari Om Prengki, harus kamu catat ya. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen menceritakan atau pengen dibahas apa gitu, boleh ditulis di kolom komentar. Untuk edisi berikutnya kamu pengen dibahasin soal apa ya. Tetap ketemu lagi di Muncer, Mbak Mun berbagi cerita, punyanya Mun Channel, channelnya Mbak Mun. Jangan lupa like, komen, dan share, dan di subscribe. Thank you, dadah.